Dalam surah Al-Baqarah 155 kita bacakan berulang-ulang pada hari ini. وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah pasti akan menguji kita semua dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa. Ada orang-orang yang engkau cintai, tiba-tiba Allah panggil terlebih dahulu. Kekurangan buah-buahan, engkau berkebun, engkau tidak panen. Atau bertahun-tahun engkau menikah, tidak kunjung diberikan buah hati. Wabasyirus sabirin, beritakan kabar gembira untuk orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yakni orang-orang yang paham bahwa semuanya bukan miliknya. Anak kita, suami kita, istri kita, harta kita, rumah kita bukan milik kita. Sewaktu-waktu Allah ambil begitu saja. Maka kita paham memang inilah kepunyaanmu ya Allah. Sewaktu-waktu engkau bisa ambil ya Allah. Begitulah hakikatnya hijrah teman-teman sekalian. Surga terlalu mahal untuk bisa dimasuki begitu saja. Allah ingin lihat di antara kita siapa yang tahan banting. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalannya. Siapa yang terus berlari menuju Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang sabar dalam meninggalkan kemaksiatan? Siapa yang sabar dalam menghadapi ujian? Siapa yang sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang terus memaksakan dirinya untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Hijrah tidak mudah. Innamal a'malu binniyat. Memang niat harus lurus karena Allah. Imam Malik rahimahullah mengatakan segala sesuatu yang engkau lakukan karena Allah akan berkelanjutan. Segala sesuatu yang engkau lakukan bukan karena Allah akan putus dan berhenti di tengah jalan. Tidak mungkin kita menuju kepada Allah, Allah lantas menentarakan kita. Tidak mungkin kita berjalan kepada Allah, Allah berlari kepada kita teman-teman sekalian. Allah hanya ingin lihat. Betul tidak engkau sungguh-sungguh berhijrah, maka Allah berikan ujian demi ujian kepadamu. Karena Allah rindu dengan air matamu, Allah rindu dengan bangunmu di sepertiga malam terakhir, Allah rindu dengan rintihanmu, dengan suaramu yang lemah lembut, dengan air matamu yang bercucuran. Allah rindu dengan itu semua. Maka Allah berikan ujian demi ujian. Wahai teman-teman semua yang sedang diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian-ujian kehidupan. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Allah ingatkan, kalau terjadi apa-apa dalam kehidupanmu, Allah ada dan minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan salat. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wahai Muhammad, kalau ada orang-orang yang tanya Allah di mana? Katakan Allah sangat dekat, sangat-sangat dekat. Allah mengabulkan semua permohonan hambanya kalau dia sungguh-sungguh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, asalkan orang tersebut mengikuti perintah Allah, asalkan orang tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar wahai saudara-saudariku. Sabar wahai diri ini yang sedang berbicara. Dengan ujian-ujian Allah yang silih berganti terjadi kepada kehidupanmu. Allah ingin lihat seberapa kuatnya engkau menghadapi ujian-ujian Allah. Dan memang begitu. Tidak ada orang yang berhenti dari ujian. Semua episode kehidupan kita adalah ujian sampai nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilainal turja'un. Semua dari kita mati, akan kembali kepada Allah. Dan Allah akan mengujimu dengan keburukan, dengan kebaikan. Dengan kesedihan, dengan kebahagiaan. Allah akan uji dengan air mata, dengan tawa. Allah uji dengan miskin, dengan kaya. Allah uji dengan sakit, dengan sehat. Dan hanya kepada Allah lah kita kembali. Orang-orang yang Allah berikan ujian kekayaan, popularitas, kesehatan, ujian. Jangan dikira itu bukan ujian. Hati-hati mereka yang sedang berada di posisi atas, lantas tidak taat kepada Allah, istidraj. Allah punya jebakan. Jebakan yang Allah berikan kenikmatan kepadamu, engkau tidak juga berhijrah kepada Allah, nanti Allah balas di hari akhir. Allah balas dengan sempurna di hari akhir. Jebakannya Allah. Maka teman-teman sekalian, pada hari ini, saya dan diri saya menasihati diri sendiri dan mengajak kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau teman-teman yang telah berhijrah, engkau adalah agen-agen dakwah,
ajak ayah ibu, ajak anak, ajak suami, ajak pasangan, ajak orang-orang yang kita cintai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tujuan kita semua diciptakan. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian adalah umat terbaik. Umat terbaik yang tidak digelari oleh umat-umat lainnya. Kamu sekalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia yang punya tugas mengajak orang lain kepada jalan Allah dan mencegah orang lain berbuat keburukan. Dakwah dengan cinta. Kita berhijrah karena cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita ajak orang lain juga berhijrah karena cinta. Ingin terus bersama-sama sampai ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar dalam hijrah dan sabar dalam mengajak orang-orang berhijrah. Terakhir dari saya, untuk bisa berhijrah harus dipaksakan. Dipaksakan. Pada saat selesai perang Uhud tahun 3 Hijriah, seluruh para pasukan muslim dalam keadaan terluka yang sangat-sangat parah. Mereka hendak mengobati luka-luka mereka. Tiba-tiba Rasul mengatakan lagi, seluruh kalian yang ikut dalam perang Uhud kembali berperang lagi melawan orang-orang kafir Quraisy. Kami tidak ingin terlihat sebagai orang-orang yang lemah. Rasul meminta agar seluruh para pasukan Uhud untuk kembali berperang lagi. Padahal keadaan mereka masih terluka sangat parah. Saling mengobati luka satu sama lain. Dan ada 2 kakak beradik teman-teman sekalian yang tidak bisa bangun dari kasurnya. Tidak bisa bangun dari pembaringannya, saking parahnya luka mereka. Apa kata mereka? Kita tidak bisa diam saja di sini begitu saja. Kita harus berdiri di hadapan Rasulullah SAW dan ikut lagi untuk melaksanakan perang ini. Bagaimana? Bahkan untuk berdiri saja kita tidak bisa. Begitu kakak adik ini berkata. Lalu sang adik berkata, wahai kakak, begini saja. 1 langkah saya seret tubuh kamu, dan kemudian 1 langkah lagi kamu seret tubuh saya. 1 langkah kamu seret tubuh saya, 1 langkah lagi saya seret tubuh kamu, begitu seterusnya sampai kita berdiri tegak di hadapan Rasulullah SAW. Kita paksakan diri kita untuk bisa kuat, kokoh, tegak berdiri di hadapan Rasul untuk membela agama Islam ini untuk orang-orang kafir Quraisy yang kita lawan. Begitu kata mereka. Begitulah teman-teman sekalian. Ibadah harus dipaksakan. Ibadah harus dipaksakan. Baca Quran dipaksakan. Qiyamul Lail dipaksakan, jadi orang baik dipaksakan. Semua harus dipaksakan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya nanti seluruh episode kehidupan silih berganti tawa air mata ini sampai nantinya kita kembali kepada Allah dengan kalimat Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bukankah semua dari kita ingin mati dalam keadaan dipanggil dengan kalimat wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan hati yang ridha dan diridhai oleh Allah. Masuklah ke dalam golongan hamba-hamba Allah dan masuklah ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bukankah akhir hidup kita ingin mati husnul khatimah, masuk syurga, bertemu dengan Nabi, bertemu dengan orang-orang saleh, bertemu dengan orang-orang yang siddiq. Bukankah begitu? Maka sabarlah untuk jadi orang-orang baik. Sabarlah dalam jalan dakwah ini. Sabarlah dalam jalan ketaatan ini. Sabarlah dalam jalan keimanan ini.